dikasih bandrol lebih murah gitu harga lagunya gitu. Itu memang terjadi. Jadi overseas, kalau saya terima laporan, overseas itu memang agak beda jumlah yang diterimanya gitu, sampai sampai kok bisa begini. Sempat dipertanyakan juga kemarin kalau nggak salah tuh kalau saya cerita, ada satu kondisi di mana pencipta lagu A bertanya, lagu saya di streaming sama orang 1 juta katakanlah. Ada lagu pencipta B di streaming sama orang cuman 500.000. Iya. Tapi kenapa dia pendapatannya lebih besar daripada saya? Nah itu kenapa? Nah itu tadi, jadi ternyata pencipta B ini pendengarnya lebih banyak dari overseas, dan overseas itu sendiri rate-nya itu lebih tinggi daripada yang ada di Indonesia. Oh iya itu ya Bang. Kadang-kadang itu yang ya itu juga salah satu komunikasi yang nggak baik menurut saya, karena untuk awam untuk tahu sebegitu detailnya itu kan agak sulit. Tapi kalau cuman segitu aja yang dilemparin, orang jadi wah iya nggak benar tuh, kok bisa kayak begitu? Itu mesti hati-hati dalam istilahnya sosialisasi soal hak cipta ini. Jadi yang paling didorong oleh visi dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta apa? Yang didorong sama kita sebenarnya gini, karena satu, yang paling inti adalah siapa yang bayar performing rights. Itu ya. Yang kedua itu mengenai izin. Izin itu kan kita tahu ada yang harus izin, ada yang izinnya langsung, ada yang izinnya tidak langsung. Iya. Dan kenapa yang izin tidak langsung gitu ya, istilahnya kita tahu. Yang direct license itu ya? Iya ada. Ada. Dia mau ikut tampil juga. Jadi yang kedua menurut kita, karena kita sempat dengar juga dari teman-teman asosiasi komposer tentang izin itu. Jadi menurut kita harus betul-betul teliti detail yang mengenai izin langsung itu yang mana sih, dan izin yang tidak langsung itu. Karena kalau itu nggak jelas, takutnya banyak orang yang nanti kena kasus istilahnya gitu kan. Iya. Itu. Terus yang ketiga yang kita dorong kemarin adalah yaitu digitalisasi. Itu udah harus sih, maksudnya sudah harus, karena ya dengan tahun yang sekarang ini ya, maksudnya semua orang udah modern dan segala macam, digitalisasi itu perlu secepatnya, karena itu salah satu solusi paling tepat. Dimana kalau orang curiga itu kan, digitalisasi itu memangkas gitu birokrasi. Wah ini yang curiga di sini, curiga di sana gitu. Kalau itu memang digital, terlihat jelas UI, terutama UI-nya ya, karena dari beberapa LMK yang mengirimkan laporannya memang banyak, ada yang tebel segini, cuman saya bacanya nggak ngerti kadang-kadang. Ini nomor apa, ini apa, itu yang kadang-kadang mungkin orang bilang nggak jelas laporannya gitu. Sedangkan LMK sendiri bilang ini jelas kok, cuman ya beda pemahaman gitu tentang jelas itu yang mana gitu. Jadi UI itu mesti dibincangkan sama anggotanya gitu ya. Apa yang menurut pencipta itu menjadi jelas, dan itu mesti tepat, digital tepat, pokoknya semuanya transparan. Itu yang ketiga. Kayaknya sejauh ini kita yang berdiri di kaki kita di asosiasi penyanyi, kita juga nggak bisa terlalu lebar sebetulnya. Jadi kita cuma itu. Jadi 1, 2, 3. Iya. Nah, masalah ini buat di sini nih yang teman-teman yang juga masih bingung nih ya mengenai izin langsung ini, apakah ini maksudnya kita izin sebelum menyanyikan begitu, atau kan ada dua paham juga nih ya, ada dua konsep, ada yang sebelum menyanyikan izin dulu, kemudian sehingga itu nanti bisa dikontrol, ada yang kemudian nyanyi dulu aja, kemudian baru ngitung royaltinya belakangan. Apakah itu maksudnya? Iya betul. Jadi performance rights kan ada banyak gitu, bukan cuma nyanyi doang. Jadi pada kita nyetel si musik itu di restoran kan juga itu performance rights kan gitu. Apakah juga sebelum nyetel itu izin dulu? Pas atau aliennya udah selesai, mau dispesifikasi, jadi ada definisi baru tentang performing rights titik B, khusus konser itu beda lagi performing rights ini, istilah gitu. Apa begitu? Karena selama ini nggak ada spesial, ya kalau konser beda lagi aturannya gitu. Selama ini nggak ada memang. Jadi itu perlu, itu yang kita bilang perlu jelas tuh, kayak gimana sih yang mesti izin langsung itu. Dan kalau misalnya sudah didefinisikan, kita juga yang ada di lapangan nih punya masukan nih. Kalau di lapangan ada kendalanya loh, kalau yang A
Kalau yang B, kalau yang C ada kendalanya ini dan segala macam. Tinggal diobrolin sebetulnya. Dia udah